Puji Tuhan, bergabung kembali di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Pagi hari ini saya rindu bagikan kebenaran firman Tuhan. Saya rindu bagikan janji-janjinya buat setiap kita. Biarlah setiap kita memulai hari dengan firman Tuhan, memulai hari dengan kebenaran firman Tuhan. Versi Tuhan tentang kita. Seringkali banyak orang atau pemikiran kita menggiring kita berkata bahwa saya orangnya memang seperti ini, saya dari sananya seperti ini, saya egois, saya baperan, saya memang pemalu, tapi saya sering berpikir lebih baik, saya seperti ini, saya seperti ini. Tanpa sadar, iblis punya trik untuk menahan kita sehingga kita tidak bisa berubah pada perubahan yang Tuhan mau terjadi di hidup kita. Iblis punya trik menahan kita merasa kalah di titik tertentu dan gak bisa menggapai di titik yang Tuhan mau terjadi di hidup kita. Harusnya kita sadar bahwa kita ini karya seninya Tuhan. Saudara dan saya karya seninya Tuhan. Efesus 2 ayat 10 katakan seperti ini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita ini buatan Allah, kita ini karyanya Allah. Dan Allah mau kita menyadari bahwa Tuhan sudah siapkan hal-hal baik. Bukan di titik-titik tertentu yang menurut orang kita seperti itu, tapi di titik yang Tuhan mau tentang kita terjadi di hidup kita. Kita perlu sadar kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang Allah siapkan, bukan kita siapkan, yang Allah siapkan. Kita perlu tahu itu dan berhenti memberi kapasitas atau potensi-potensi yang kamu punya menurut kamu atau menurut orang lain. Potensimu memang nggak bisa tampil di depan umum, potensimu memang nggak bisa cerita langsung tentang perasaanmu sama Tuhan, mungkin sama orang lain. Potensimu emang seperti itu. Berhenti kasih potensi-potensi, kapasitas-kapasitas di titik tertentu menurut orang lain atau menurut kamu sendiri. Kenapa? Karena Tuhan baru saja mulai dengan hidupmu. Tuhan belum berhenti tentang hidupmu. Tuhan belum berhenti sampai di titik di mana kamu ada hari ini. Dan Tuhan masih sedang mengerjakan sesuatu bagimu. Filipi 1 ayat yang ke-6 dikatakan seperti ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan baik di antara kamu akan meneruskannya. Saya ulang, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Akan meneruskannya sampai kedatangannya yang kedua kali. Dia akan terus mengerjakan hidupmu. Dia belum selesai dengan hidupmu. Jangan berhenti sampai di titik yang orang bilang tentang kamu. Kamu pemalu, kamu baperan, kamu gak bisa tampil di depan umum, kamu gak bisa sukses. Jangan berhenti di titik itu, karena Tuhan masih sedang terus mengerjakan sesuatu bagimu. Lalu kita perlu menyadari juga, selain itu kita perlu menyadari bahwa Tuhan tidak menyingkirkan kita, Tuhan tidak membuang kita. Alkitab gambarkan seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikian kita di tangan Tuhan. Di dalam Yeremia 18 ayat 4 jelas dikatakan, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, apabila kita gagal melakukan kehendak Tuhan, apabila kita nggak sampai di titik tertentu yang Tuhan mau kita ada di sana, Tuhan nggak berhenti. Dikatakan seperti ini, maka tukang periuk itu mengerjakan kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya, menurut apa yang baik di pikirannya, di idenya. Tukang periuk tahu, Tuhan tahu saudara harus sampai di titik yang Tuhan mau tentang hidupmu. Jadi jangan percaya versi orang tentang hidupmu, bahkan jangan percaya versi dirimu sendiri, jangan membatasi dirimu, versi kamu tentang kamu, tapi terimalah versi Tuhan tentang kamu. Sama seperti Yefta di Hakim-Hakim 11. Kita buka Hakim-Hakim 11 ayat 1, dikatakan seperti ini. Adapun Yefta orang Gilead itu seorang pahlawan yang gagah perkasa. Ini versi Tuhan tentang Yefta. Menurut Tuhan dia pahlawan yang gagah perkasa. Tapi versi masa lalunya, versi lingkungannya, ia anak seorang perempuan sundal. Itu versi orang, itu versi
masa lalunya, tapi Tuhan punya versi tentang hidup kita. Versi Tuhan tentang hidup kita, kita bukan loser, kita pemenang. Kita bukan orang yang kalah, kita orang yang menang. Kita bukan orang yang gampang tersinggung, tapi kita orang yang mudah merespon dengan baik setiap keadaan yang mendatangi hidup kita, perkataan-perkataan buruk orang tentang hidup kita. Kita bukan orang-orang yang mudah marah sama orang lain, tapi kita orang-orang yang sabar. Gideon, bahkan Tuhan bilang dia bukan orang yang ketakutan, padahal dia lagi sembunyi. Tuhan kirim malaikatnya. Di Hakim-Hakim 6 ayat 12 dikatakan, hai pahlawan yang gagah perkasa. Menurut Tuhan dia pahlawan yang gagah perkasa, padahal dia lagi ketakutan. Tuhan mau bilang, itu bukan versimu, itu versi kamu menurut kamu, tapi versimu menurut aku punya rencana, aku punya purpose, aku punya tujuan, aku punya ide. Versimu adalah pahlawan yang gagah perkasa. Berhenti batasi Tuhan untuk hidupmu, berhenti bicara bahwa kamu orangnya memang seperti ini. Tuhan sedang mengerjakan terus hidupmu, engkau akan jadi indah di dalam tangan Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jangan biarkan hidup kita memenuhi harapan-harapan orang tentang kita, tapi biarlah hidup kita memenuhi harapan Tuhan tentang kita. Jangan berhenti dulu ambil kesimpulan tentang potensi dan kapasitas hidupmu menurut orang atau menurut dirimu sendiri, tapi terus melangkah mencapai, dan saya percaya Tuhan yang tuntun dorong kita sampai di titik versi Tuhan tentang hidup kita. Saya mau doa buat setiap kita yang bergabung di Morning with the Word. Saya doa siapapun yang sakit sembuh, yang lemah dikuatkan, yang terikat dibebaskan, yang kekurangan akan alami kelimpahan sepanjang hari ini. Bahkan yang sedang menunggu jawaban doa, apa yang tidak pernah kamu pikir, tidak pernah timbul dalam hatimu, Tuhan sediakan yang terbaik. Dalam nama Yesus, amin. Terus maju dalam Tuhan, bagikan kabar baik ini kepada banyak orang. Saya percaya ada orang-orang yang memerlukan kabar ini. Tuhan berkati setiap kita. See you.